Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Wakil Gubernur terjun langsung ke lokasi banjir di Samarinda. Tim PLT Kaltim kirimkan 64 sampel untuk diteliti di laboratorium. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Kamis 21 Mei 2020, Bupati Kutai Kartanegara melakukan kunjungan ke desa-desa yang berada di Kecamatan Muara Badak. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memonitoring kegiatan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT. Simak informasinya. Kawasan yang menjadi langganan banjir umumnya berdekatan dengan aliran sungai Karangmumus dan beberapa anak sungainya. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Samarinda, 11 kelurahan yang tergenang diantaranya Kelurahan Pangpang, Lempake, Sempaja Timur, Tanah Merah, Sungai Siring, Sempaja Utara, Sempaja Selatan, dan Sempaja Barat. BPBD juga melakukan evakuasi terhadap warga di 3 penampungan sementara, dibantu Dinas Sosial, Satpol PP, Korem 091 ASN, serta Polresta Samarinda. Warga dievakuasi di tempat yang disediakan Pemprov Kaltim di Jalan DI Panjaitan, PSBR Indovis, dan Sekretariat Korpri Kaltim di Jalan Bayangkara Samarinda. Termasuk juga mengevakuasi 110 warga lanjut usia atau lansia yang menempati 21 wisma di UPTD Panti Sosial Tresnawerda di Jalan Remaja Samarinda. Banjir besar saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri mengundang prihatin kader-kader pemuda Pancasila. Mereka turun memberikan bantuan berupa makanan siap saji dan mie instan kepada warga yang rumahnya tenggelam. Sejak Hari Raya kedua, Posko Kemanusiaan Pemuda Pancasila didirikan di depan SPBU di Jalan DI Panjaitan. Sebanyak 250 nasi bungkus dibagikan pada hari pertama dan berlanjut pada hari-hari berikutnya. Wujud kepedulian dari pemuda Pancasila yang siap setiap saat membantu teman-teman yang kebetulan saat ini sedang dilanda kebakaran. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama, bukan hanya relawan PSK Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana di lapangan untuk pendistribusian, juga mengucapkan terima kasih pada relawan-relawan baik itu di internal Pemuda Pancasila sendiri, anggota, keluarga maupun masyarakat umum lainnya yang telah jauh-jauh datang dan mempercayakan amanat ini kepada kita, dan alhamdulillah berkat kerjasama seluruh tim dan relawan ini sudah kita distribusikan bersama. Insya Allah saya berharap dalam kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan rekan-rekan yang lain bisa memberikan sedikit sebagian hartanya, rezekinya untuk membantu teman-teman kita yang saat sekarang ini terdampak musibah. Tim Kaltim TV laporkan. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengadakan roadshow ke desa-desa yang ada di Kecamatan Muara Badak. Bupati berusaha mengecek secara langsung bantuan dari pemerintah kepada warga terdampak COVID-19 di daerahnya. Simak informasinya. Bupati Kukar cek langsung warga penerima BLT. Kunjungan itu dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu. Bupati Damansyah melakukan monitoring kondisi warga pada masa pemberlakuan status darurat, di mana warga diimbau tetap berada di rumah, jaga jarak dan menghindari kerumunan yang menyebabkan penularan virus corona. Akibat adanya kebijakan darurat itu, banyak warga yang tidak bekerja dan membutuhkan bantuan. Pemerintah pusat telah mendistribusikan bantuan langsung tunai atau BLT, sehingga Bupati ingin memastikan warga yang berhak memang telah menerima bantuan itu. Kunjungan Bupati Edi Damansyah tidak hanya di Kecamatan Muara Badak, tapi di kecamatan-kecamatan lainnya yang banyak terdampak akibat COVID-19.
Berada di Desa Solocela, Kecamatan Muara Badak, kaitan dengan kami melakukan monitoring dan hadir di dalam penyerahan BLT dana desa di Desa Solocela. Tadi sesuai laporan Kepala Desa Solocela ada 97 kepala keluarga yang penerima BLT dana desa. Tentunya 97 penerima BLT dana desa di Solocela ini sudah di luar warga Desa Solocela yang menerima program PKH dan BPNT, dan juga di luar program yang penerima dari bantuan pokok, bahan pokok tunai dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada warga yang terdampak. Terus di luar penerima BST, bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui kantor pos. Kunjungan di Muara Badak dimulai dari Desa Badak Mekar dan berlanjut ke Desa Saliki, Desa Gas Alam, dan Desa Solacela. Di Desa Solacela sudah menunggu 97 kepala keluarga penerima bantuan tunai langsung di Balai Desa. Prosesi penyerahan bantuan kepada warga dilakukan Bupati dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan mengatur jarak dan menggunakan masker. Bupati Kukar Edi Damansah mengatakan, warga yang menerima bantuan langsung tunai di luar dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan di luar penerima program bantuan bahan pokok tunai dari pemerintah Kabupaten Kutai, juga di luar dari program penerima bantuan sosial tunai atau BST yang disalurkan via kantor pos. Tim Kaltim TV laporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Berita selanjutnya, banjir yang melanda kota Samarinda menggerakkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi. Hari pertama masuk kerja, Hadi Mulyadi langsung terjun ke rumah-rumah warga yang kebanjiran sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu. Simak informasinya. Saat Wakil Gubernur Kaltim turun ke rumah-rumah penduduk yang kebanjiran, air sudah mulai surut. Wagub berangkat dari rumah dinasnya di Jalan Milono dan langsung berbasah-basah menjumpai warga kebanjiran. Meski air mulai surut, tapi genangan masih masuk ke dalam sebagian rumah, termasuk jalan raya, sehingga celana panjang yang dikenakan Hadi Mulyadi ikut basah. Selain mengunjungi posko utama di Jalan Sentosa, Wagub juga membagikan paket sembako kepada warga yang rumahnya terendam banjir. Raut duka terlihat pada warga karena tahun ini menjalankan Idul Fitri di tengah dua bencana sekaligus, yakni pandemi COVID-19 dan banjir. Para relawan pemuda Pancasila yang mendirikan posko di Jalan DI Panjaitan juga dikunjungi Wagub Hadi Mulyadi. Para relawan menemani Wagub turun langsung ke masyarakat sembari membagi makanan. Sekretaris Badan Sosial Kemasyarakatan MPW Pemuda Pancasila Kaltim, Edo Hairani, mengatakan, aksi peduli kemanusiaan digelar relawan pemuda Pancasila untuk membantu warga yang tertimpa dua bencana sekaligus ini. Pemuda Pancasila terpanggil untuk memberikan support kepada masyarakat korban banjir, bahwa mereka tidak sendirian, tapi ada banyak orang dan organisasi yang peduli terhadap musibah yang menimpa mereka. Tim Kaltim TV laporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri.
Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kalimantan Timur kirimkan 64 sampel ke laboratorium untuk dilakukan tes swab. Pengiriman per hari Selasa 26 Mei setelah dilakukan pemeriksaan terhadap warga dengan status orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, serta orang tanpa gejala. Simak informasinya. Beginilah aktivitas tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kalimantan Timur. Setelah melakukan tracing terhadap warga potensial tertular virus corona dan memeriksanya, hasilnya dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa spesimen swab apakah sudah tertular virus corona atau tidak. Hasil pemeriksaan laboratorium itu kemudian dalam beberapa hari sudah memberikan data-data apakah orang-orang yang diajukan spesimennya itu positif atau negatif tertular virus. Faktanya, dalam beberapa pekan terakhir jumlah orang yang hasil pemeriksaannya negatif cukup banyak. Begitu juga dengan pasien yang dinyatakan sembuh dari virus. Selanjutnya untuk penambahan kasus yang dilakukan pemeriksaan laboratorium COVID-19 pada hari ini dari semua indikasi baik itu ODP, OTG dan PDP ada sebanyak 64 kasus, yaitu dari Kota Kartanegara ada 62 kasus. Pertambahan 64 spesimen ke laboratorium membuat total kasus yang pernah dikirim ke laboratorium dari benua Etam menjadi 999 kasus. Rinciannya untuk pasien dalam pengawasan berjumlah 768 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 99 orang, serta yang berstatus OTG atau orang tanpa gejala sebanyak 132 orang. Update dari hasil pengembalian hasil laboratorium ke Kaltim per hari Selasa 26 Mei 2020 untuk pasien positif bertambah 1 orang sehingga totalnya adalah 277 orang. Sementara jumlah yang sembuh 122 orang dan yang meninggal dunia 3 orang. Sebanyak 152 orang masih dalam proses menunggu hasil swab dari laboratorium. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim mengingatkan, dalam 1 bulan terakhir terjadi pelandaian grafik jumlah pasien baru terpapar berstatus negatif maupun yang telah dinyatakan sembuh. Meski ada pelandaian sesuai harapan pemerintah, namun warga tetap disarankan untuk tidak lengah. Bahwa COVID ini memang masih terus berlangsung, meskipun saat ini cenderung kelihatan menurun atau melandai kasus-kasus yang ada terutama di Kalimantan Timur. Tapi bukan berarti bahwa kasus ini sudah selesai dan masyarakat aman untuk melakukan segala aktivitas. Karena hingga saat ini memang kita belum ada kebijakan untuk melonggarkan ataupun juga mencabut edaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada kita semua untuk melakukan pembatasan kegiatan terkait dengan aktivitas di luar rumah. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kebakaran menimpa rumah warga di Desa Bakungan, Loknanga, RT 15, Jalan Gerbang Dayak, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebanyak 4 rumah ludes dilalap api ketika warga beranjak tidur sekitar pukul 21.45 WITA hari Jumat 22 Mei 2020. Simak informasinya. Kepanikan menimpa warga yang berada di RT 15 Desa Bakungan, Loknanga, Jalan Gerbang Dayak, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Suasana yang tenang di saat sebagian warga bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba kepanikan muncul ketika teriakan keras warga karena adanya kebakaran.
Warga berhamburan keluar rumah melihat api yang sudah membesar. Sebagian berusaha turun mendekat untuk membantu memadamkan. Sebagian lagi berusaha berbenah dan menyelamatkan barang-barang karena khawatir kebakaran akan merambat sampai rumah mereka. Di tengah kepanikan yang terjadi pukul 21.45 WITA, tim pemadam Desa Bakungan segera berdatangan ke tempat kejadian perkara. Tak lama kemudian mobil pemadam lain juga berdatangan dan hanya sekitar setengah jam api yang sempat membumbung tinggi bisa dipadamkan. 4 rumah kayu ludes rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah. Tiba-tiba sudah nyala apinya di sebelah. Iya, langsung kita lari keluar, kasih tahu suami, ayo api, sudah ada api, baru kita keluar. Beberapa saksi dari warga sekitar yang diminta keterangan menyebutkan api cepat sekali berkobar dari sebuah rumah. Dugaan kuat kebakaran terjadi setelah ada kompor gas yang tidak berfungsi baik dan tersambar api hingga menyala. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Ada 4 rumahnya. Ada 4 Bang ya? Terus sumber apinya Bang? Nah itu masih kita selidiki lagi, belum tahu lagi kita kalau sumber api. Jadi nggak ada korban? Nggak ada korban. Alhamdulillah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan dari Desa Bakungan, Kutai Kartanegara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.